Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Qala Allah Ta'ala azan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Jemaah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini berjudul Al-Quran dan Muhammad. Disaripatikan dari kitab Mausu'ah al-Hadis wal Mu'jam Al-Quran al-Mufahris sebanyak 9 jilid karya saya, Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Saudara, pada bulan ke-8 kehamilan Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki yang berkata, Assalamu alayka ya khiratullah. Salam untukmu wahai pilihan Allah. Aminah bertanya, siapakah engkau? Ia menjawab, aku Musa putra Imran. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin menyampaikan kabar gembira ya Aminah, bahwa engkau sedang mengandung man yanzalu alaihil Qur'an, orang yang akan diturunkan kepadanya Al-Quran. Masya Allah. Pada bulan ke-8 kehamilan Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus Musa untuk menyampaikan berita gembira ini kepadanya, bahwa Aminah sedang mengandung man yanzalu alaihil Quran, orang yang akan diturunkan kepadanya Al-Quran. Masya Allah. Saudara, kesucian, kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita simak dari keindahan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ditanya, kaifa khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lama Aisyah diam. Kemudian sambil berwarna air mata, Aisyah menjawab singkat,
khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sungguh ini benar-benar jawaban yang utuh tentang sosok Nabi yang mulia. Tiada yang mampu mengenal hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menganalogikannya dengan Al-Quran. Kemuliaan Muhammad sama dengan kemuliaan Al-Quran. Keagungan Muhammad sama dengan keagungan Al-Quran. Keabadian misi Muhammad sama dengan keabadian misi Al-Quran. Muhammad adalah manusia yang benar-benar merefleksikan kitab suci Al-Quran. Kalau kitab suci Al-Quran itu kita ibaratkan matahari, maka Muhammadlah cahayanya. Dalam sebuah hadis Al-Quran disebut sebagai Quran Samit. Quran yang diam. Sementara Muhammad adalah Quran natik. Quran yang berbicara. Keduanya bagaikan cermin dan bayangan yang memantul darinya. Keduanya adalah manifestasi keagungan Allah yang ada di muka bumi ini. Dan dalam masa yang sama, keduanya adalah amanat Allah yang sering diabaikan oleh manusia, termasuk kita. Saudara yang berbahagia, ketika pemahaman umat terhadap Al-Quran semakin surut, demikian pula pemahaman terhadap manusia yang agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia kini banyak mengenal kulit Al-Quran saja, tapi tidak masuk ke dalam intinya, agar bisa mendapat bimbingan yang utuh. Demikian juga sikap terhadap Muhammad. Kini yang banyak dikenal hanya namanya semata. Dan jauh dari memahami hakikat kemuhammadannya. Jadikan ini sebagai renungan bagi kita. Ya. Saudara, di satu sisi ada orang yang puas dengan simbol-simbol Qur'ani saja. Sementara di sisi lain, ada juga manusia yang puas dengan simbol kemuhammadan semata. Ya, ketika Al-Quran dicampakkan, maaf, di sisi lain, ketika Al-Quran dimusabakahkan, dan salawat Nabi juga dipertandingkan. Apakah itu salah? Tidak, saudara, tidak salah. Itu bagus. Bahkan perlu tingkatkan. Ya. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Masuk ke dalam Al-Quran itu. Masuk ke dalam hadis itu. Atau masuk ke dalam sunnah itu. Al-Quran yang perintahkan, as-sunnah yang menjelaskan. Kita masuk ke dalamnya agar mendapat bimbingan yang utuh dari Al-Quran dan sunnah itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakan, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat lain, surat lain, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha allati fatarna nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim. Artinya, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Hadapkan wajahmu dengan lurus. Wajah ini yang mewakili hati kita, pikiran kita. Insya Allah. Berhadap hati kita kepada Allah. Sesuai dengan fitrah. Yang disebabkan dia menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perbuatan. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum Surat 30 ayat 30. Nah, karena itu saudara, pegang Al-Quran dan As-Sunnah itu erat-erat. Jangan lepaskan. Apapun persoalan dalam hidupmu, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Misalnya persoalan apa? Oh, Anda mau menikah misalnya, belum berumah tangga. Anda tanya dulu, masuk ke dalam Al-Quran. Tanya kepada Al-Quran. Barangkali mungkin Anda akan mengatakan, keinginan itu sudah besar, Buya. Tapi bagaimana cara masuknya kami bingung. Ya. Tidak mudah mencari keinginan yang ada di hati ini dalam Al-Quran. Di surat apa? Ayat berapa? Tidak mudah, Bu ya. Betul itu. Betul. Ya. Selaku ulama kami sangat memahami hal itu. Oleh sebab itu saya, Buya Haji Muhammad Al-Fisyani aku, telah menyusun kitab Mausu'ah al-Hadis wa Mu'jam Al-Quran Al-Mufahris. Sebanyak 9 jilid. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mencari. Oke. Karena itu, Bu, peganglah Al-Quran dan hadis atau sunnah itu erat-erat. Dan jangan lepaskan. Apapun persoalan hidupmu, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Al-Quran yang perintahkan, As-Sunnah yang menjelaskan. Misalnya persoalan Anda apa? Oh, menikah. Anda mau menikah? Tanya kepada Al-Quran. Nikah. Buka indeks Al-Quran. Ya. Indeks Al-Quran itu jilid ke-8. Ya. Indeks itu diambil dari tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran itu dipenggal-penggal per kata.
Lalu disusun secara abjad. Ya, itu perkata. Disusun secara abjad. Anda mau cari tentang apa? Mencari tentang nikah. Buka indeks yang diawali dengan huruf N. Nah, akan ketemu ayat-ayat yang diawali dengan huruf N. Sekarang tadi apa? Nikah. Cari nikah. Oh, ini nikah. Jadi seperti Anda mencari kata dalam kamus persis seperti itu. Ya, nikah. Ini ayat tentang nikah. Saya bacakan misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Ulaika yaduna ilan nar wallahu yaduna ilal jannah. Wal maghfirati biiznih. Wa yubayyinu ayatihi in linnasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, jangan kamu nikahi wanita musyrik sebelum dia beriman. Ingat ini, pegang erat-erat. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun dia sudah menarik hatimu. Lanjutan ayat itu, dan jangan kamu nikahkan. Ini bagi para wali ini. Dan jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan beriman sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia sudah menarik hatimu. Mungkin dia ganteng, mungkin dia kaya, ya, mungkin dia anak keturunan sultan barangkali. Tapi kalau tidak seakidah, kalau tidak Islam, tidak bisa. Ini Islam, aturan Islam. Mereka mengajakmu, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak boleh? Apa alasannya? Alasannya ini intinya. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'una ilal jannah. Di surat tadi. Karena mereka mengajakmu ke neraka. Sedangkan Allah mengajakmu ke surga. Dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Saudara yang berbahagia. Karena itu saudara, pegang erat-erat aja. Apapun persoalan Anda, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya, misalnya tentang apa? Tentang mati. Ya. Nah, buka indeks lagi. Cari indeks yang diolah dengan huruf M, mati. Misalnya bunyi ayatnya, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mati. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Surat Ali Imran surat 3 ayat 102. Bagaimana cara mencarinya? Apa? Di situ. Ya, cari kata mati. Ya. Karena tadi jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Cari
mati. Buka indeks yang dimulai dengan huruf M, nanti M, cari kata mati. Oh, ini dia, M mati. Nah, tadi ayatnya yang saya sampaikan tadi. Jadi, ya saudara yang berbahagia, ya kalau kita sebagai seorang mukmin, kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sesungguhnya saudara, nilai kita ini adalah perbuatan kita sendiri. Ya, itu. Ya. Selanjutnya, apalagi misalnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula. Ya, surat Al-Isra surat 17 ayat 7. Bagaimana cara mencari di indeks? Ya. Nah, cara mencarinya, manusia itu adalah perbuatan. Perbuatan itu apa? Asal katanya apanya? Buat. Ya, jadi di B, buat. Ya, buat. Oh, ini buat perbuatan. Nah, nanti akan ketemu, lihat surat sekian ayat sekian. Ya, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Nah, jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baikmu itulah yang akan menjadi dirimu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, ya kejahatan itu juga akan menjadi dirimu pula. Kita lanjutkan. Supaya kita lebih mudah, lebih terbiasa untuk ya mengembalikan segala persoalan kita ya kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai way of life kita. Allah bertanya dalam Al-Quran, kenapa kamu kafir, kata Allah. Nah, bagaimana kita mencari tentang ini? Cari tentang kafir. Buka indeks, buka lagi indeksnya. Cari kata kafir, buka di K kafir. Ya. Wah, cari. Oh, ini dia kafir. Nah, cari, nanti akan ketemu. Ya. Kafir. Nah, pilih yang sesuai dengan persoalanmu. Ya, misalnya bunyi ayatnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Artinya bagaimana kamu kafir, ingkar kepada Allah, padahal katanya kan kamu mati. Jadi saudara, ini yang perlu kita sadari, tadinya kita mati. Artinya mati di sini belum ketemu jasmani dan rohani kita. Ya. Jasmani kita mungkin masih berada di tengah sawah, atau dia barangkali di pucuk pohon kelapa, atau masih berbentuk sapi atau kambing barangkali, itu jasmani. Ya. Lalu kok bisa menjadi manusia, bisa menjadi kita? Kemudian, bagaimana kamu kafir kepada Allah? Padahal tadinya kamu mati. Lalu kamu dihidupkan oleh Allah. Ya, tadi mati antara jasmani dan rohani kita belum ketemu. Jasmani kita masih bertebaran di muka bumi ini. Sementara rohani kita masih berada di alam lahut, di alam roh, ya alam mi'ad, alam perjanjian. Nah, ketika apa yang bertebaran di muka mungkin boleh saya katakan mungkin masih berbentuk padi di tengah sawah, ya. Padi yang di tengah sawah itu ditumbuk, setelah ditumbuk lalu ditanak menjadi ya, jadi nasi dimakan, ya, melalui mulut masuk ke usus halus, usus 12, usus besar, usus halus,
Ya, nah saripati makanan itulah yang menjadi nutfah. Nutfah itu artinya zat kehidupan. Ya, kalau laki-laki disebut sperma dalam testis, wanita disebut ovum dalam ovarium. Ya. Nah ini asal kejadian, asal ini jasmani kita ini. Ya. Manakala nanti kedua orang tua kita ya berhubungan intim, ya berhubung nih, maka manakala sperma orang bapak kita membuahi ovum ibu kita yang berada dalam ovarium itu, ya sampai nanti terjadi pembuahan, sampai terwujud nanti janin yang sempurna, ya kalau setelah terjadi pembuahan itu, maka nanti umur 120 hari Allah tiupkan roh. Ya, Allah tiupkan roh. Dari mana Allah tiupkan roh? Dari alam roh. Ya. Kapan ditiupkan? Setelah berumur 120 hari. Umur 120 hari ditiupkan roh oleh Allah. Namun sebelum ditiupkan, ya, Allah meminta untuk kita berjanji. Allah bertanya kepada kita. Alastu birabbikum, sebelum roh itu ditiupkan. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Seluruh roh itu menjawab serentak. Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Maka ditiupkan roh itu. Setelah ditiupkan, maka hiduplah kita. Ya, jasmani dan rohani kita sudah bertemu. Ya, makin hari makin membesar kandungan ibu kita, makin besar sekian bulan, nanti umur 7 bulan, umur 8 bulan, 9 bulan, kita terlahir ke dunia. Masya Allah. Itulah asal kejadian kita. Nah setelah lahir ke dunia, yang tadinya kita mati, kita sekarang dah hidup, didalaikan dunia. Bukan hanya sekedar hidup, tapi dihidupi oleh Allah. Ya, dikasih rezeki oleh Allah. Ya, dikasih pekerjaan. Ya, dikasih istri, dikasih suami. Karena itu Allah bertanya, kaifa takfuruna, kenapa kau kafir kepadaku, kata Allah. Apa alasanmu? Ya, segala kebutuhan kau butuhi, Allah penuhi. Nah, karena ini harus menjadi suatu renungan bagi kita. Ya, untuk mencari ayat ini, tapi itu saya suruh katakan bagaimana cari indeks yang boleh dengan ya kafir, cari kafir di situ. Nah, surat apa, ayat berapa nanti akan ketemu. Lihat surat sekian, surat Al-Baqarah ayat 28. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, karena itu saudara, ya, sebagaimana tadi saya katakan, ya, hidup ini adalah, ya, diri kita ini, hidup kita ini adalah perbuatan kita. Jadi perbuatan kita itulah diri kita yang akan kita menghadap Allah nanti, perbuatan itu. Kalau tubuh ini dia akan terurai kembali seperti kembali ke tanah. Tapi perbuatan kita, amal kita itulah yang akan menjadi diri kita. Roh ini milik Allah. Tapi yang akan dihisap itu adalah perbuatan kita. In ahsantum ahsantum wa li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, perbuatan baikmu itulah yang akan menjadi dirimu sendiri. Jika kau berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menjadi dirimu sendiri pula. Nah, karena itu selagi kita masih ada kesempatan, ya, manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, kita hidup ini untuk apa?
Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini untuk beribadah kepada Allah. Jin juga diciptakan dia juga untuk beribadah. Nah, kalau kita tidak memenuhi apa yang seharusnya kita lakukan, ya yang akan rugi diri kita sendiri. Nah, saudara yang berbahagia, sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita manusia ini, ya tubuh kita ini berasal dari tanah, ya. Nah, misalnya lihat surat Al-Mu'minun, kalau mencari ini, ya asal manusia itu dari tanah. Lihat, ya tanah, ya tanah. Buka indeks yang dengan huruf T, tanah, nanti akan ketemu tanah. Asal manusia tanah. Nah, lihat akan di situ perintahkan surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ya, saripati tanah yang tadi saya sudah jelaskan bahwa saripati tanah itu yang mengandung zat-zat anorganis, ya, zat anorganis dan zat organis. Kemudian zat organis itu diisap oleh akar, dari akar ke batang, dahan ke ranting-ranting ke daun, nanti di daun itu bertemu dengan butir klorofil, ya di daun itu dirubah zat-zat anorganis, dirubah menjadi zat organis, ya zat kehidupan. Nah, setelah itu disebar lagi ke surut, ada yang ke buah. Nah, yang di buah ini dimakan oleh manusia, dimakan oleh ibu kita, oleh bapak kita. Ya, dimakan melalui mulut, terus masuk usus besar, terus dan usus halus. Nah, saripati makanan itulah yang menjadi nutfah, menjadi zat kehidupan. Yang tadi saya katakan, laki-laki disebut sperma dalam testis, wanita disebut ovum dalam ovarium. Ya. Jadi insya Allah fardu ilallahi rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apapun persoalannya, buka Al-Quran, buka As-Sunnah. Kita belum menjadi tentang hadis ini, ya karena insya Allah kita kaji dulu yang ini. Ya, nah saudara yang berbahagia, ya umat Muhammad Sallallahu Alaihi kita lanjutkan kajian kita. Ya, misalnya, ya. Qad aflaha, ada ayat bunyi qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dengan beriman, mengingat Tuhan dan menyembahnya dengan salat. Ya. Nah, lihat bagaimana cara mencarinya? Lihat apa? Bersih atau suci. Cari di B, bersih. Buka indeks yang diawali dengan huruf B, bersih. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Lihat di B, bersih. Ya. Nah, indeks yang diawali dengan O di B. Nah, cari bersih. Carilah banyak itu ayat-ayat tentang bersih. Nah, cari yang sesuai dengan persoalan. Nanti akan ketemu ayat qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dan mengingat Tuhan dan menyembahnya. Surat Al-A'la, surat 87 ayat 14 dan 15. Ya, jadi jadilah manusia yang bersih. Nah, saudara yang berbahagia, ya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan sekali lagi. Ya, siapa manusia yang pertama? Adam dan Hawa. Dari mana dia? Dari surga. Ya, Adam itu dari surga. Ya, dia diciptakan di kakek kita di surga. Diciptakan di surga, nenek kita diciptakan di surga. Artinya apa? Artinya kita berasal dari surga. Ya, siapa kakek kita? Adam. Siapa nenek kita? Hawa. Nah, kalau kita mencari di itu,
Di indeks bagaimana caranya cari ya di A, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Buka indeks yang dioleh dengan huruf A berarti A, Adam. Oh ini Adam dan Hawa. Nah, nanti ikuti petunjuknya. Petunjuknya apa? Lihat surat Al-Baqarah ayat 35. Ya, dia wa qulna ya adamus anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Ya, dan kami jadikan ya wahai Adam, ya, dan kami berfirman wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di surga ini sesukamu. Tapi ingat, jangan kamu dekati pohon itu. Tahu pohon apa? Itulah pohon khuldi. Ya, artinya larangan. Ya, nanti kamu termasuk orang yang, karena itu jangan ya melanggar larangan. Taatlah kepada aturan Allah. Islam itu artinya orang yang taat dan patuh kepada aturan Allah. Kalau kafir itu orang yang melanggar aturan, tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah, tidak mau diatur oleh Allah. Dia maunya hidup semau dia, itu kafir. Ya, arti kafir sebetulnya itu. Ya, orang yang tidak mau diatur oleh Allah. Dia ingin bebas. Allah kasih kebebasan, sebebas-bebasnya. Ya, tidak ada aturan. Ada enggak Al-Quran yang mengatur orang kafir? Tidak ada. Yang diatur hanya orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini apa? Aturan untuk orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, diperintahkan untuk suruh berpuasa. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan jadi ya, ada enggak aturan? Enggak ada. Ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang orang alergi mendengar kata kafir. Saya kira enggak perlu ke alergi. Ya, enggak perlu. Kenapa kita harus alergi? Ya, kafir itu kan bahasa Al-Quran. Ya ayyuhal kafirun. Ya, wahai orang-orang kafir. Itu Al-Quran. Nggak mungkin kita merubahnya menjadi ya ayyuhal non muslim, nggak mungkin kan. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, oleh itu selaku orang Islam jadi orang yang mau diatur dengan aturan Allah. Yang tidak mau diatur dengan aturan Allah berarti kamu kafir secara perbuatan. Ya. Nah, apa kafir itu artinya apa? Tidak mau diatur dengan aturan Allah. Ya. Nah, saudara yang berbahagia. Kita lanjutkan terakhir satu lagi. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Kita perlu untuk mempertahankan, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya, serbangsa itu kita hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkabilah-kabilah. Ya. Dan ini bagaimana caranya mencarinya kalau di dalam Al-Quran? Cari bersuku-suku. Ya, suku kan. Ya, cari bersuku-suku. Buka indeks suku, TB bersuku-suku. Nah, nanti setelah ketemu, cari yang sesuai. Oh, ini dia. Ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Kemudian kami jadikan, siapakah dia itu? Adam dan Hawa, kakek kita. Di surga, kita berasal dari surga, kita harus kembali ke surga.
Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Nah ini berbangsa-bangsa. Bersuku-suku. Nah ini bersuku-suku. Ya. Agar kita saling mengenal. Mengenal kelebihan bangsa sana apa, kekurangannya apa. Bisakah kelebihan kita mengisi kekurangan bangsa di sana? Ya. Bisakah kelebihan kita mengisi kekurangan? Bisakah kelebihan mereka mengisi kekurangan kita? Itu interaksi sosial. Ya, begitu juga suku sana. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Bisa nggak kita saling mengisi kelebihan dan kekurangan? Ya. Nah, ini artinya saling mengenal, saling mengisi. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum indallahi alimun khabir. Ya. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya, di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ya, surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 13. Ya, saudara yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak faruddu ilallahi rasul, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang akan datang kita kaji tentang hadis. Hadis juga sama. Hadis itu juga ada indeksnya. Ya, bahkan hadis itu ada syarahnya, ada penjelasannya. Misalnya sebagai contoh aja misalnya. Ya, dan insyaallah nanti kita bahaslah. Ya, jadi ada teks Arabnya, ada artinya, setelah ada itu ada sarahnya, ada penjelasannya. Sarah itu artinya penjelasan. Jadi ketika kita baca artinya, lalu kita baca penjelasan itu nyampe di hati kita. Oh ini, oh ini, oh ini, insya Allah. Ya, nah saya kira demikian. Mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faruddu ilallahi war Rasul. Kembali kepada Al-Quran, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan ini sering-sering kita baca. Saudara yang berbahagia, bagi saudara yang ingin memiliki kitab Mausu'ah al-Hadis wa Mujam' Al-Quran Al-Mufahris sebanyak 9 jilid ini kitabnya. Sebetulnya saya buat 2 macam. Bukan 2 macam sih. Ya, jadi ada yang warna emas ya, ada yang warna hitam. Ya. Jadi satu set itu 9 jilid. Ya, 9 jilid. Ini tebal. Ini indeksnya, ya. Ini indeksnya, ya. Jadi yang dicuak nih indeksnya. Anda mencari ayat Al-Quran, ya, semudah mencari kata dalam kamus. Begitu juga dengan hadisnya. Hadisnya juga lengkap dengan indeks. Ada indeksnya, ya, sama. Perkata juga sama. Bahkan kalau hadis itu ada teks Arabnya, ada artinya, ada syarahnya. Insya Allah. Jadi setelah kita baca teks Arabnya, kita baca hadisnya, kita baca hadisnya, kita baca syarahnya, isinya nyampe di hati kita. Ya, kalau ini kan yang jilid ke-9 adalah tafsir Al-Quran. Ya, kalau kitab ini jilid ke-9 adalah tafsir Al-Quran. Ya, nah. Saudara yang berbahagia, sungguh beruntunglah orang yang mempersiapkan anak keturunannya. Ya, anaknya, mungkin cucunya, menantunya, ya, cicitnya. Kita persiapkan mereka menjadi generasi Al-Quran. Ya, kita persiapkan. Ya, ini kitab tafsir Mausu'ah al-Hadis pertama di Indonesia, belum ada. Alhamdulillah saya sudah menyusunnya ini, ya, walaupun memerlukan waktu yang bertahun-tahun, tapi
alhamdulillah akhirnya ya selesai, dan insya Allah ya, dan tertuntun langkah kita menuju ridha Allah. Amin. Ya. Nah, infaknya sekali lagi, infaknya kalau satu set 9 jilid, infaknya 1.750.000 rupiah. Ya, tapi ini bisa dicicil, ya, bisa dicicil, ya, bisa dicicil 3 kali, bisa dicicil 3 kali, ya. Dan kalau ini lengkap dengan Al-Quran dan hadis ini, ya, ya bisa dicicil 3 kali, ya. Jadi saudara, di samping itu juga ada yang hanya 2 jilid. Jadi saya bagi 2 ini. Ya, kalau bagi orang mungkin berat untuk 9 jilid, ya cukup 2 jilid. Jilid 8 dan jilid 9. Jilid 8 indeksnya, jilid 9 tafsirnya. Nah, itu. Ya, jilid itu. Nah, itu insya Allah dengan Al-Quran insya Allah semudah. Ya, tapi tidak ada hadisnya di situ. Ya, nah itu harganya ya 650.000 rupiah. 650.000 rupiah. Ya, nanti silakan telepon 08 567890 955 atau 08129163 675. Saya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Ya, mudah-mudahan ini menuntun hati kita, menuntun langkah kita menuju ridha Allah. Ya, betul-betul apa yang ini adalah akhlak Rasulullah seperti yang saya sampaikan. Ya, dengarkanlah berulang-ulang apa yang saya ceramahkan itu. Mudah-mudahan akan nyampe di hati kita, tersentuh hati kita, tumbuh hasrat yang sungguh-sungguh untuk berislam yang secara kafah. Ya, nah saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.